Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilma Asmia, NIM 1805-1204-008. Saya di sini akan menjelaskan cara mendesain jaringan untuk memenuhi tugas perancangan, analisis, dan manajemen jaringan TI 2018. Sebelum saya mulai untuk mendesain jaringan, saya akan menjelaskan tugasnya terlebih dahulu. Ini tugasnya, terdapat 4 macam jaringan. Yang pertama, membuat jaringan sekolahan, jaringan perusahaan, jaringan satu kota, dan membuat jaringan VPN. Satu mahasiswa mengerjakan satu, dan saya mengerjakan jaringan yang pertama, yaitu membuat jaringan sekolahan yang terdiri dari jaringan guru, karyawan, lab, dan akses point. Langsung saja, saya akan memulai mendesain jaringan. Ini merupakan desain jaringan yang akan saya buat nanti. Terdapat internet, router, PC, Cisco ASA 5500, wireless access point, dan laptop. Langsung saja kita mulai. Sebelum saya memasukkan poin-poinnya, bentuk shape-nya, saya telah memasukkan shape Cisco, di mana shape tersebut terdiri dari banyak sekali router, seperti yang dapat kalian lihat. Nah, ini ada router color and subnet. Terdapat IP standar, terdapat WiFi, dan lain sebagainya. Langkah pertama yang saya buat adalah memasukkan network contact. Maaf, sebelumnya saya akan memberikan judul terlebih dahulu agar tahu ini merupakan desain apa. Saya memberikan judul desain jaringan sekolahan. Setelah itu, ini tadi saya beri nama dengan internet. Langkah selanjutnya, saya akan memberikan router virtual. Saya beri nama router virtual.
Setelah itu saya akan menghubungkan internet dengan router virtual dan konektor. Sebelum saya lanjut untuk mendesain, saya akan sedikit menjelaskan tentang router virtual. Router virtual merupakan suatu perangkat fisik atau physical device yang bertugas mengontrol incoming traffic dan outgoing traffic di internet. Pengguna yang membeli perangkat ini biasanya ingin membatasi akses pada pengguna lain yang menggunakan koneksi mereka, entah berupa jaringan kabel maupun jaringan wireless. Keuntungan router virtual lainnya adalah dapat menyembunyikan jaringan komputer dari dunia luar secara efektif, di mana akan memberikan keamanan internet ketika browsing internet. Lanjut, kita akan menggunakan Cisco 5500. Dikarenakan yang diminta di sini harus ada jaringan guru, karyawan, dan lab, maka saya menggunakan 3 Cisco 5500. Saya akan beri nama Cisco 5501. Ini yang pertama. Ini yang kedua, ini saya beri nama Cisco 5502. Dan yang terakhir yaitu Cisco 5503. Lalu kita hubungkan dengan konektor dari router virtual ke Cisco 5500. Saya hubungkan dengan konektor. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang Cisco 5500. Cisco 5500 ini menjadi salah satu solusi virtual atau VPN yang paling umum digunakan untuk bisnis kecil hingga menengah. Jadi, ketika mendesain jaringan sekolahan itu merupakan bisnis kecil, tidak mencakup jangkauan yang luas, maka menggunakan Cisco 5500. Selanjutnya, tadi yang diminta adalah jaringan guru, karyawan, dan lab, dan access point. Access point di sini saya menggunakan wireless access point. Ini adalah wireless access point. Saya beri nama terlebih dahulu yaitu wireless access point. Saya akan menghubungkan dari router virtual ke wireless access point. Setelah itu, pada masing-masing Cisco akan saya berikan masing-masing 2 PC. Saya berikan masing-masing 2 PC. Saya beri nama PC 1, ini PC 2,
ini PC3, ini PC4, ini PC5, dan ini PC6. Setelah itu, saya akan menghubungkan masing-masing PC ke disku. Disku yang pertama, saya akan menghubungkan dari PC1 dan PC2. Selanjutnya, disku yang kedua, saya hubungkan ke PC3, lalu ke PC4. Yang terakhir, PC3 saya hubungkan ke PC5 dan PC6. Selanjutnya yaitu wireless access point. Sebelum saya lanjutkan wireless access point, saya akan sedikit menjelaskan tentang wireless access point. Wireless access point yang juga dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam area jaringan lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Alur akses menghubungkan dari pengguna yang satu ke pengguna yang lainnya, yang berfungsi sebagai titik interkoneksi antara WLAN dan jaringan kabel tetap. Adapun fungsi access point itu sendiri yaitu yang pertama, mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address. Yang kedua, sebagai DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol server, sehingga mampu memberikan IP address di setiap perangkat yang terhubung. Yang ketiga, menggantikan fungsi hub yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Dan yang terakhir, yaitu memberikan fitur keamanan WEP, Wired Equivalent Privacy, dan WAP, Wireless Application Protocol. Ini merupakan pengaman jaringan nirkabel dengan autentifikasi kecocokan kunci yang diberikan klien pada access point. Sedangkan WAP merupakan metode keamanan yang dibuat untuk melengkapi metode WEP dengan menambah description. Lanjut lagi mendesain ini wireless access point. Saya akan memberikan 2 laptop. Ini 2 laptop yang akan saya beri nama laptop 1, laptop 2. Masing-masing laptop ini akan saya hubungkan ke wireless access point. Saya hubungkan dengan konektor. Wireless access point ke laptop 1 dan wireless access point ke laptop 2. Setelah itu ini adalah jaringan ruangan guru. Saya akan beri penjelasan di sini bahwa ini adalah jaringan ruang guru, dan yang kedua ini adalah jaringan ruang karyawan. Setelah itu yang terakhir ini adalah jaringan lab.
Lalu ini adalah akses poinnya. Saya akan beri penjelasan bahwa ini adalah akses poin. Ini merupakan desain yang sudah saya desain jaringan sekolahan yang terdiri dari internet, router virtual, Cisco 5500 ada 3, wireless access point, 6 PC, dan 2 laptop. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.